Kabupaten Tapanuli Selatan kembali berduka. Belum genap sebulan setelah kejadian banjir bandang yang menimpa desa Sipange Siunjam, Kecamatan Sairuma Tinggi, kini musibah serupa telah terjadi di Kecamatan Tanotombangan, Desa Kota Tua, dan Simaningkir. Musibah ini terjadi pada 18 Desember beberapa pekan yang lalu. Seperti video pendek ini yang kami dapat di beberapa grup WAG maupun sosial media lainnya. Betapa mengerikannya arus air yang membawa banyak material pepohonan serta lumpur yang melewati apa saja yang menghalang di hadapannya. Dari Padang Sidimpuan menuju desa ini memakan waktu sekitar 1 jam lebih dengan jarak tempuh kurang lebih 60 km melewati Sairuma Tinggi mengarah ke kanan. Pada hari ini tanggal 26 Desember, saya baru berkesempatan melihat langsung bagaimana kondisi desa ini pasca sepekan setelah banjir bandang yang melanda desa ini sepekan yang lalu. Halo dongan-dongan, saat ini kita sedang berada di daerah Tanotombangan teman-teman, yang kemarin yang baru saja mengalami musibah banjir bandang ya, di tanggal 18 Desember, kira-kira sepekan yang lalu teman-teman. Jadi kita baru ini bisa ya mengunjunginya. Sesampai di desa ini hati saya pun sangat sedih teman-teman, bagaimana melihat situasi dan kondisi pasca sepekan yang lalu yang terjadi banjir bandang yang melanda desa ini. Begitu juga betapa pilunya hati masyarakat yang terkena dampak banjir ini. Nah, jadi seperti inilah kondisi setelah pasca sepekan teman-teman. Masyarakat masih bergotong royong ya, bersama-sama para stakeholder dari dinas pemerintahan membersihkan sisa-sisa puing-puing pasca sepekan banjir bandang yang menimpa desa ini ya teman-teman. Beginilah situasi dan kondisi di desa ini teman-teman. Masih banyak sisa-sisa material yang terbawa oleh banjir bandang serta banyaknya perabotan masyarakat yang sudah rusak berat. Seperti di salah satu rumah warga ini, lumpurnya masih sangat tebal teman-teman. Jadi ini ada parit kecil teman-teman. Tadi saya tanya warga, asal dari banjir bandangnya itu berasal dari aliran sungai kecil ini ya. Kita mau coba lihat ke arah bukit sumber daripada banjir bandang ini teman-teman ya. Kita mau lihat dari via udara. Oke ya dongan-dongan, kita mau lihat dari udara bagaimana dampak banjir bandang yang terjadi sepekan lalu. Tepatnya di tanggal 18 Desember ya teh. Desember. Ini pasca seminggu setelah banjir bandang. Kita mau lihat dari mana asal banjir ini teman-teman. Oke, sudah take off ya. Kita naik. Ada lebih hutan tuh, Maningkir betongi. masih maningkir. Kota tua baru maningkir. Abi ada lebih, bisa. Oh ini terakhir namanya. Oh si maningkir berarti rai. Ada belum saya warna. Ali tapsel lebih bisa kan? Pardumuan. Perbatasan teman. Perbatasan. Oh, olah. Iya. Jadi ini tepatnya di desa Kota Tua, teman-teman, Kecamatan Tanotombangan. Nah, ini jalur ini menuju desa Simaningkir ya, ujung daripada Kabupaten Tapanuli Selatan.
Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita coba arah ke bukit ini, teman-teman. Kita mau lihat dari mana asal daripada banjir bandang yang terjadi sepekan lalu ya. Nah, ini sepertinya alirannya, teman-teman. Oh, haram birdot. Ah, karet teh. Ya, betul. Oh iya. Sawit. Eh, Sawit. enggak dong. Wah. Nah, ini ada longsoran, teman-teman. Titik longsoran pertama kita nampak tidak jauh dari desa ini ya teman-teman. Di shopping enggak dong longsoran nih. Ya, betul. Nah, ini sepertinya ya. Coba kita zoom. Nah, ini ada satu titik, teman-teman. Dua. Coba kita lihat ke kanan lagi ya. Tidak ada sepertinya ya. Coba kita lanjut. Nah, ini aliran paritnya. Secara teoritis, bagaimana terjadinya banjir bandang di areal pegunungan? Ada beberapa faktor, di antaranya curah hujan yang ekstrim, yang kedua erosi dan longsoran tanah, yang ketiga hilangnya vegetasi diakibatkan penebangan hutan ataupun penggundulan lahan, yang keempat penumpukan material di aliran sungai seperti batang pohon dan yang lainnya. Yang kelima, topografi pegunungan. Contohnya, hujan lebat dalam waktu singkat mengguyur daerah pegunungan yang telah mengalami deforestasi. Air mengalir cepat ke lembah membawa material tanah dan batu ke pemukiman. Nah, ini ada satu aliran lagi, teman-teman ya. Di seberang, oh adong dupi itu sana teh. Tuhan nih. Oh, bedar nak. Jadi terbagi satu. Oke. Setelah kita telusuri ke atas, ada banyak cabang-cabang anak sungai. Nah, ini ya. Nah, ini ada dua titik lagi, teman-teman. Oh, sampai di atas ada ke kiri lagi, ke kanan. Oh, dari sini sepertinya ya. Buat cabang-cabang lagi jangan ada pengen. Sampai di titik ini ada bercabang lagi, kita mengikuti alur yang dari kanan. Lubuk Pacur nakina teh. Ya. Ginjang pancur. Oh, Dolok pancur. biasanya masyarakat setempat menamai bukit ini Dolok Pacur, teman-teman. Kita sudah sampai pada posisi pertengahan daripada gunung ini. Terlihat masih banyak pepohonannya. Sumber air di desa on? Nenon? Oh, oke. Nah, ini merupakan sumber mata air ya untuk ke kampung ini. Coba kita naikkan lagi. Sampai di titik ini, sinyal drone pun mulai drop teman-teman. Diakibatkan banyaknya obstacle ataupun pepohonan yang menghalangi sinyal drone ke remote. Nah, ini sepertinya banyak titik-titik longsoran ya, teman-teman ya. Kita arahkan ke kiri, mulai sudah nampak banyaknya longsoran yang berada di bukit ini. Pada posisi bukit sebelah kiri ini terlihat pepohonan tidak begitu lebat lagi ya teman-teman. Berbeda dengan posisi sebelumnya. Lalu kita bergeser ke arah kanan, terlihat nampak jelas teman-teman sangat banyak titik-titik longsoran yang berada di puncak gunung ini. Ini sumbernya, teman-teman ya. Di atas sana sudah banyak ini. Nah, ini asal dari banjir bandang itu ya teman-teman, yang menuju ke desa Kota Tua. Sampai pada posisi ketinggian ini saya coba mendekat agar lebih jelas ya teman-teman. Tapi karena banyaknya pohon-pohon sehingga menghalangi kekuatan sinyal dari posisi saya menuju drone. Sampai di titik ini sinyal pun mulai hilang teman-teman. Saya mundur mencari ruang terbuka agar sinyal kembali aman. Nah, ini teman-teman. Nah, sumbernya dari sini ya, ini. Banyak longsoran ya. Coba kita zoom. Nah, ini teman-teman. Ini sumber longsorannya ya. Ketinggian 450 meter, teman-teman.
Kita zoom ya. Drone tidak bisa mendekat karena banyak interferensi sinyal. Nah ini teman-teman, kita zoom. Sudah banyak longsorannya di atas sana ya. Mudah-mudahan tidak ada susulan. Tapi ini masih rawan ke depannya teman-teman. Dari beberapa titik longsoran di areal ini yang cukup parah dan banyak teman-teman. Luas area longsorannya ya. Dari kondisi seperti ini, saya khawatir ke depannya akan terulang kembali jika cuaca ataupun hujan yang cukup ekstrim melanda daerah ini. Nah ini ya teman-teman ya. Banyak titik longsoran. Ini kita manuver di sini. Jadi itu tadi teman-teman ya. Titik-titik longsorannya lumayan banyak. Kita perhatikan. Jika kita lihat areal longsoran yang berada di belakang desa ini, dia tidak berkumpul di satu titik, namun ada banyak titik-titik yang sudah mulai rawan ataupun yang sudah longsor. Nah ini kota tua, desa yang terdampak daripada banjir bandang ini teman-teman. Coba kita turunkan kamera. Seperti yang kita lihat pada video ini teman-teman, pepohonan itu yang banyak masih di pertengahan gunung ya, mulai dari dasar sampai ke pertengahan gunung ini. Namun kalau kita lihat di posisi puncak sudah mulai jarang-jarang ya pepohonannya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, dari atas Bukit Cana. Sumber daripada longsoran yang terjadi sepekan yang lalu. Sudah banyak titik-titik longsorannya. Nah ini alirannya ya teman-teman ya, ini aliran yang menuju ke desa. Ada dua desa yang berada di lereng gunung ini, yaitu Desa Kota Tua dan Simaningkir, yang mengalami dampak paling parah dalam musibah banjir bandang ini adalah Kota Tua. Dalam musibah banjir bandang ini, kita tidak mencari siapa yang salah dan saling menyalahkan. Namun sebagai pengingat diri, betapa pentingnya kita menjaga alam, karena kita hidup berdampingan dengan alam maupun makhluk lainnya. Tampak pada arah kiri ini berada di atas desa Simaningkir yang sudah banyak juga areal yang lapang ya teman-teman, bekas longsoran ataupun yang sudah dibuka untuk perkebunan masyarakat. Tampak juga areal persawahan yang sangat luas di desa ini yang mengalami dampak banjir. Saben naon narod David. Oh itu. Tenggelami. Oh bahaya. Gak bisa membuat hektar tadi. Oh. Dari hektar nanti. Tampak sebelah kiri desa ini adalah persawahan milik masyarakat yang terendam diakibatkan banjir bandang yang lalu. Giling nomor bereng ngonahe. Kurang lu sabe so nanti. Oh, sabar. Ya gitu, jangan terpakai. Emak baru ditanam don. Ada baru tanam, ada nung bonum macam mai. Oke. Gagal panen mati. Gagal. Nah, ini di belakang desa ini sawah semua teman-teman ya, terendam akibat dampak banjir kemarin. Ada ratusan hektar ini ya. Nah, inilah perkebunan kelapa milik masyarakat teman-teman, yang cukup luas ya, karena daerah ini dikenal juga penghasil kelapa yang sangat banyak. Dari beberapa desa di Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah saya jalani, saya lihat di daerah Tantom ini sangat luas perkebunan kelapanya. On harambir don. Wih bulak nanti. Oh, orang bersendiri.
Karena tantom. Oh, loh, loh, loh. Begitulah bincang-bincang saya bersama masyarakat setempat bahwa desa ini terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah ruah. Oke, kita akan melilingi desa teman-teman. Setelah melihat sumber daripada banjir bandang ini, kita coba turunkan drone teman-teman mendekat ke arah desa. Nah, ini ada beberapa alat berat teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 yang masih bekerja gotong royong ekstra ya bersama masyarakat di desa ini serta beberapa stakeholder dari pemerintahan. Serta relawan sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan yang turut serta bahu-membahu dalam mengatasi dampak pasca banjir bandang di desa ini. Radius sampai sini ya teman-teman ya. Tampak sebelah kiri bangunan SD Kota Tua dan sebelah kanan ada tenda dari BNPB. SD do sama nang naon? SMA? SD. SD do. Tampak juga sebelah kanan kantor Balai Desa Kota Tua. Di kantor Balai Desa ini menjadi pusat posko bantuan yang datang dari berbagai kalangan maupun daripada bantuan masyarakat. Selanjutnya terlihat pemakaman umum sepertinya teman-teman. Dan di sini kita putar balik ya. Oke, kita manuver teman-teman. Dulu kereta. Nah, ini ada tenda darurat ya dari BNPB. Coba kita turunkan. Kita lihat lebih dekat ya. Desa-desa yang berada di lereng sebuah gunung akan sangat rawan jika intensitas curah hujan yang cukup tinggi melanda sebuah daerah yang dapat mengakibatkan bencana longsor maupun banjir bandang lainnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ratusan rumah yang rusak berat. Tampak kubah hijau ini sebuah bangunan masjid teman-teman. Nah, ini tadi aliran sungainya. Ini tadi teman-teman ya. Ini merupakan sebuah aliran parit kecil yang berasal dari gunung ini. Sekarang terlihat banyak menumpuk sisa-sisa material tanah dan lumpur. Menghantam ratusan rumah di kampung ini. Oke. Nggak dah kamu? Waduh. Ada lempung. Tampak juga tenda yang warna merah, ini tenda darurat dari Kemensos RI ya teman-teman, berada di halaman sebuah masjid. Nah, itu tadi areal topografi daripada desa yang terdampak banjir ini teman-teman ya. Nah, di belakang sana ratusan hektar sawah yang terendam. Yang rusak parah ya teman-teman. Nah, ini ratusan hektar sawah masyarakat yang rusak. Nah, ini merupakan areal topografi yang berada di desa ini teman-teman. Berada sebelah kanan merupakan Gunung Lubuk Pacur dan berada posisi sebelah kiri merupakan persawahan milik masyarakat. Dan tampak pula betapa luasnya perkebunan kelapa milik masyarakat yang berada di desa ini. Ini sepertinya merupakan lumbung penghasil kelapa di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sawah-sawah yang rusak berat ya. Rusak parah, ada ratusan hektar ini teman-teman. Nah, kita tadi sudah melihat ya teman-teman dari mana asal daripada banjir bandang yang terjadi di desa ini. Semoga kedepannya kita dapat mengambil pelajaran atas musibah yang terjadi beberapa pekan yang lalu. Semoga masyarakat
kembali bersemangat dalam melanjutkan segala aktivitasnya. Begitu juga kepada para relawan yang telah bersemangat, bersusah payah, bahu-membahu, bergotong royong bersama masyarakat menuntaskan musibah pasca banjir bandang yang terjadi sepekan yang lalu. Terima kasih kepada kalian, tetap semangat. Salam dari Depan Jojor Indonesia. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang ataupun yang salah penyebutan dalam peliputan video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan terus menonton channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.